Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Dwisari, NIM 710-18242. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pencatatan transaksi keuangan di perusahaan dagang. Untuk penjelasannya, mari kita simak bersama-sama videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pencatatan transaksi keuangan di perusahaan dagang. Ya, setelah kita mempelajari PowerPoint yang sudah saya share di Google Classroom dan materi-materi yang sudah saya ringkas di handout, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara pencatatan transaksi di jurnal umumnya. Nah, di sini saya sudah membuatkan jurnal umumnya, yaitu ada dua metode. Yang pertama metode periodik dan yang kedua metode perpetual. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita mencatat transaksi yang pertama. Pada tanggal 1 Desember, perusahaan dagang Lestari membayar sewa toko bulan Desember sebesar 2.400. Akun yang digunakan yaitu beban sewa dan kas di BNI. Kenapa kreditnya kita menggunakan kas di BNI? Karena kita membayar beban sewa, otomatis kita mengeluarkan uang. Nah, langsung kita catat di transaksi di jurnal umumnya. Yang pertama yaitu kita catat tanggalnya ya. Tanggalnya tadi adalah 1 Desember. Kemudian keterangan di sini kita untuk mencatat nama akunnya yang digunakan. Tadi debitnya yaitu beban sewa. Kemudian kreditnya kas di BNI. Lah, kemudian ref di sini untuk mencatat nomor akun. Nomor akun kita bisa lihat di bagian akun. Tadi beban sewa, nomor akunnya 540 dan kas di BNI 110. Catat 540 dan 110. Sebesar 2.400 di debit. Kemudian kreditnya juga Rp 2.400. Oke. Lanjut untuk transaksi yang kedua. Transaksi kedua yaitu pada tanggal 3 Desember, perusahaan dagang Lestari membeli 50 lusin kain batik dari toko Sinar dengan termin kredit 2/10 N/30 menggunakan ongkos kirimnya yaitu freight on board atau FOB shipping point sebesar dari pembeliannya yaitu 21.600. Di sini menggunakan pengirimannya FOB shipping point itu pengiriman yang ditanggung oleh pembeli. Jadi kita yang sebagai pembeli itu yang membayar. Langsung saja kita catat di transaksinya. Karena kita menggunakan metode periodik, maka di jurnalnya yaitu pencatatannya 3 Desember. Pencatatannya kita menggunakan pembelian akunnya ya. Kemudian karena kita tadi membelinya dengan utang, kita mencatatnya yaitu dengan akun utang dagang. Nah, refnya seperti tadi. Pembelian nomor 420, utang dagang 210. 420 dan 210 sebesar 21.600. Rp 21.600 juga ya di kreditnya. Nah, lanjut transaksi yang ketiga. Pada tanggal 4 Desember, perusahaan dagang Lestari membayar ongkos kirim pembelian kain batik pada tanggal 3 Desember sebesar 500. Nah, ini kita pencatatannya yaitu menggunakan akunnya beban pengiriman. Karena kita membayar, otomatis kita kreditnya menggunakan kas. Tiga 4 Desember tadi akunnya debitnya beban pengiriman,
kreditnya kas di BNI. Ya, nomor akunnya bisa dilihat di bagian akun, beban pengiriman 530, kas di BNI 110. 530, 110. Nominalnya sebesar Rp 500. Kreditnya juga ya. Lanjut untuk transaksi nomor 4. Pada tanggal 6 Desember, perusahaan dagang Lestari menjual berbagai oleh-oleh batik kepada butik terang dengan termin kredit 2/10 N/30 menggunakan FOB Shipping Point pengirimannya dan penjualannya senilai 8.400 serta beban pokok penjualan barang yang dijual sebesar 5.000. Namun karena kita pencatatannya menggunakan metode periodik, maka kita tidak akan mencatat beban pokok penjualannya. Kita hanya mencatat sebesar penjualannya saja. Langsung saja. Tanggal 6 Desember. Tadi kita dapatnya yaitu piutang dagang. Kenapa piutang dagang? Karena kita menjual dan penjualannya itu secara kredit. Karena kita tadi penjualan, kreditnya kemudian kita catatnya dengan penjualan. Kita lihat nomor akunnya untuk piutang dagang 112 dan penjualan 410. 112, 410. Sebesar berapa tadi? Sebesar 8.500. Kreditnya juga sama. Lanjut untuk transaksi yang kelima, yaitu pada tanggal 12 Desember, perusahaan dagang Lestari melunasi utang pembelian barang dagang tanggal 3 Desember. Ini pembeliannya, kita catat. Desember. Karena di sini kita melunasi utang dagang, maka pada tanggal 3 kan ini ada utang dagang ya di kredit. Karena kita melunasi, maka utang dagangnya berubah di debit. Utang dagang. Lah, karena transaksinya kita juga melunasi, maka kita mengeluarkan uang sehingga kasnya di kredit. Kita lihat lagi transaksinya. Kita membeli pada tanggal 3 Desember. Terminnya 2/10 N/30 ya. Kita melunasinya tanggal 12. Berarti di tanggal 12 itu masih dalam masa mendapatkan potongan. Sehingga kreditnya juga ada diskon penjualan, diskon pembelian maksud saya. Diskon pembelian. Nah, akunnya bisa dilihat tadi utang dagang 210, kemudian kas di BNI 110, dan diskon pembeliannya yaitu 412. Tadi utang dagangnya sebesar 21.600. 21.600 kita tulis terlebih dahulu. 21.600. Nah, kita bisa menggunakan kalkulator. 2% dari 21.600 itu sebesar Rp432. Itu saja. Nah, kemudian kita menggunakan kalkulator lagi. 21.600 dikurangi 432, ketemunya yaitu hasilnya sebesar 21.168. Ini lanjut untuk transaksi yang ke-6. Di sini transaksi yang ke-6 yaitu pada tanggal 14 Desember, butik terang meretur pembelian barang yang dibeli tanggal 6 Desember seharga 1.500. Beban pokok penjualan yang diretur sebesar 900. Ya,
bisa kita lihat bahwa pada tanggal 6 Desember kita menjual barang dagang sebesar 8.500, kemudian kita mereturnya sebesar 1.500, maka pencatatannya yaitu tanggal 14 Desember ya. Lanjut untuk transaksi yang keenam, yaitu pada tanggal 14 Desember Butik Terang meretur beberapa barang yang dibeli tanggal 6 Desember seharga 1.500, beban pokok penjualannya diretur sebesar 900. Langsung saja kita catat di jurnal umumnya, yaitu tanggal 14 Desember meretur barang yang dijual, sehingga akunnya yang digunakan yaitu retur dan potongan penjualan. Kreditnya yaitu piutang dagang. Kenapa kreditnya piutang dagang? Karena kita meretur barang dagang, barang yang dijual. Lah, barang yang dijual itu dengan diretur mengurangi piutang dagang yang semula ada di debit. Nomor akunnya piutang dagang yaitu tadi 112 dan retur potongan penjualan 411, returnya piutangnya sebesar 112 sebesar 1.500. 1.500 juga. Lanjut untuk transaksi yang ketujuh, yaitu pada tanggal 16 Desember perusahaan dagang Lestari menerima pelunasan piutang dari Butik Terang. Yang di jurnalnya yaitu 16 Desember. Nah, di sini karena kita menerima pelunasan, maka debitnya yaitu kas di bank, karena kita mendapatkan uang di bank BNI ya. Kemudian kita lihat lagi transaksinya, karena kita mendapat pelunasannya pada tanggal 16 Desember dan kita melakukan penjualan pada tanggal 6 Desember, otomatis pada tanggal 16 Desember itu masih dalam tanggal terjadinya tanggal kita masih menerima, maksudnya penjualnya masih menerima potongan sebesar 2%. Jadi diskon penjualan, karena piutangnya sudah lunas, maka piutang yang semula di debit menjadi di kredit. Kas di BNI akunnya 110, diskon penjualan akunnya 412, kemudian piutang dagang 112. Kalau saya bingung memasukkan nominalnya, kita lihat, saya biasanya mencatat dulu sebesar piutangnya dahulu, karena tadi pada tanggal 6 Desember terjadi penjualan sebesar 8.500, namun pada tanggal 14 Desember kita mendapatkan retur sebesar 1.500, otomatis piutang dagangnya tersisa sebesar 7.000. Bisa dihitung menggunakan kalkulator. Nah, untuk mengetahui berapa sih besarnya diskon yang pembeli terima, yaitu sebesar 2% dikali 7.000, kita bisa hitung menggunakan kalkulator. Jadinya yaitu sebesar 140 rupiah. Nah, kasnya yaitu piutang dagang dikurangi dengan diskon. Kita bisa hitung menggunakan kalkulator dan ketemunya ternyata 6.860. Nah, selesai. Kemudian kita jumlahkan berapa sih antara debit dan kreditnya, balance atau tidak. Kita bisa menggunakan rumus fungsi sum, yaitu caranya sama dengan ketik sum kurang buka, kita blok dari selnya, kemudian kurung tutup, enter. Hasilnya sebesar 63.100 di debit. Kemudian kita menghitung kredit, caranya sama seperti tadi,
sum kurang buka, kita blok selnya, kurang tutup, enter, balance 63.100. Oke, itu adalah pencatatan di metode periodik. Mari kita lanjutkan. Tadi kita sudah melakukan pencatatannya menggunakan metode periodik, maka kita akan melanjutkan dengan metode perpetual. Transaksinya masih sama, langsung saja. Pada tanggal 1 Desember, perusahaan dagang Lestari membayar sewa toko bulan Desember sebesar 2.400. Pencatatannya yaitu tanggal 1 Desember akunnya yaitu beban sewa, kreditnya kas. Nomor akunnya 540, kasnya 110 sebesar 2.400. Kreditnya juga sama, 2.400. Lanjut untuk transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua yaitu pada tanggal 3 Desember perusahaan dagang Lestari membeli 50 lusin kain batik dari toko Sinar dengan termin kredit 2/10 N/30 freight on board atau FOB shipping point sebesar pembeliannya yaitu 21.600. Karena di sini kita menggunakan metode perpetual, maka pencatatan akunnya itu berbeda dengan metode periodik. Jika sebelumnya periodik menggunakan pembelian, maka di perpetual kita menggunakan akun persediaan barang dagang. Langsung kita tulis 3 Desember persediaan dapatnya barang dagang, dan kreditnya masih sama, utang dagang, karena kita pembeliannya menggunakan kredit. Persediaan barang dagang, nomor akunnya 113, utang dagang 210 sebesar 21.600. Kreditnya juga sama, 21.600. Lanjut untuk transaksi yang ketiga. Pada tanggal 4 Desember, PT Lestari membayar ongkos kirim pembelian kain batik pada tanggal 3 Desember sebesar 500. Kita langsung saja ke transaksinya. Di metode perpetual juga sama, berbeda dengan metode periodik. Jika sebelumnya menggunakan ongkos beban kirim, di metode perpetual kita tidak menggunakan beban pengiriman. Kita menggunakan akunnya yaitu persediaan barang dagang seperti yang sudah saya jelaskan di PowerPoint dan di handoutnya, di Word-nya ya. Langsung 4 Desember persediaan barang dagang, kreditnya kas di BNI karena kita mau bayar. Persediaan barang dagangan akunnya 113, kas di BNI 110 sebesar Rp 500. Kreditnya juga sama, Rp 500. Lanjut di transaksi yang keempat. Transaksi keempat pada tanggal 6 Desember, perusahaan dagang Lestari menjual berbagai oleh-oleh batik kepada toko terang dengan termin kredit 2/10 N/30 menggunakan FOB shipping point. Penjualannya sebesar 8.500 dan beban pokok penjualan barang yang dijual sebesar 5.000. Nah, di perpetual beban pokoknya kita catat ya, berbeda dengan di periodik beban pokoknya tidak dicatat. Langsung kita catat ya, 6 Desember akunnya yaitu piutang dagang, sama seperti tadi karena kita melakukan penjualannya dengan kredit. Piutang dagang, kreditnya penjualan
Kemudian ada dua pencatatan, yaitu yang pertama kita mencatat dahulu penjualannya, kemudian yang kedua kita mencatat beban pokok penjualannya. Berikutnya beban pokok penjualan, kreditnya yaitu persediaan barang dagang kreditnya persediaan barang dagang. Piutang dagang tadi nomor akunnya piutang dagang nomor akunnya 112, penjualan nomor akunnya 410, kemudian beban pokok penjualan akunnya 510, dan persediaan barang dagang akunnya 113. Nominalnya yaitu penjualannya sebesar 8.500, piutang dagangnya juga sama 8.500, kemudian beban pokok penjualannya tadi sebesar 5.000. Persediaan barang dagangnya sama sebesar 5.000. Lanjut untuk transaksi yang kelima. Transaksi yang kelima yaitu pada tanggal 12 Desember, perusahaan dagang Lestari melunasi utang pembelian barang dagang pada tanggal 3 Desember. Kita langsung catat pada tanggal 12 Desember, karena kita melunasi, otomatis yang tadinya utang dagang ada di posisi kredit, karena utangnya dilunasi, utang berkurang di debit. Kemudian kreditnya yaitu kas, karena kita melunasi, otomatis kita mengeluarkan uang. Lah, kita lihat lagi di transaksinya. Karena kita tadi membelinya tanggal 3 Desember, tetapi ada termin 2/10/30, itu tandanya mendapat potongan 2%. Saat pelunasan kurang atau sama dengan 10 hari dari tanggal transaksi dan tanggal pembayaran pelunasannya itu tanggal 12, maka tanggal 12 masih mendapat potongannya sebesar 2%. Sehingga di sini kita tidak menggunakan akun diskon, namun di periodik menggunakan persediaan. Utang dagang akunnya yaitu 210, kas di BNI 110, persediaan barang dagang 113. Tadi utang dagangnya sebesar 21.600. Kemudian kita untuk mengetahui seberapa besar diskonnya, maka kita menggunakan kalkulator sama seperti tadi, 2% dari 21.600 ketemunya yaitu 432. Kemudian kasnya yaitu sebesar 21.600 dikurangi 432 ketemunya 21.168. Oke. Lanjut untuk transaksi yang keenam. Pada tanggal 14 Desember, Butik Terang meretur beberapa barang yang dibeli tanggal 6 Desember seharga 1.500 dan bahan pokok penjualannya diretur yaitu sebesar 900. Langsung ke pencatatan. Lanjut untuk transaksi yang ke-6, pada tanggal 14 Desember, Butik Terang meretur beberapa barang yang dibeli tanggal 6 Desember seharga 1.500 dan bahan pokok penjualan yang diretur yaitu sebesar 900. Langsung kita catat di jurnalnya yaitu pada tanggal 14 Desember meretur, jadi debitnya yaitu retur dan potongan penjualan.
Kemudian kreditnya piutang dagang, karena piutangnya berkurang sehingga yang tadinya di debit menjadi kredit. Tapi ingat, kita menggunakan metode perpetual, maka kita tidak hanya mencatat returnya saja, tetapi kita juga mencatat beban pokoknya. Jika penjualan beban pokoknya di debit dan kreditnya persediaan, maka ketika barang diretur, yang di debit yaitu persediaan barang dagang, kemudian yang di kredit yaitu beban pokok penjualan. Akunnya yaitu retur akunnya 411, piutang dagang 112, persediaan barang dagang 113, dan beban pokok penjualan 510. Nominalnya sebesar, returnya yaitu 1.500. Piutangnya juga sama sebesar 1.500. Kemudian persediaan barang dagangnya yaitu tadi beban pokoknya sebesar 900. Oke, lanjut yang transaksi yang terakhir, yaitu transaksi yang ketujuh. Pada tanggal 16 Desember, perusahaan dagang Lestari menerima pelunasan piutang dari Butik Terang. Pencatatannya yaitu catat dulu 16 Desember. Akunnya yaitu karena kita menerima pelunasan, otomatis kita menerima uang sehingga kasnya di debit. Kemudian karena kita lihat lagi, karena kita melakukan penjualannya pada tanggal 6 Desember, kemudian kita menerima pelunasan pada tanggal 16 Desember, otomatis tanggal 16 Desember itu masih mendapat potongan sebesar 2/10. Jadi kita catat diskon penjualannya juga ya. Diskon penjualan bertambah itu di debit. Kemudian piutangnya, karena kita menerima pelunasan, otomatis piutangnya berkurang, sehingga piutang berkurang di kredit. Kas di BNI, nomor akunnya 110, diskon penjualan 412, piutang dagang 112. Nah, nominalnya sama seperti tadi. Kalau kita bingung menghitung nominalnya, kita cari dulu berapa besar piutang dagangnya. Piutang dagangnya bisa kita lihat bahwa tadi pada tanggal 6 Desember itu melakukan penjualan sebesar 8.500, namun pada tanggal 14 Desember melakukan retur sebesar 1.500, otomatis piutang dagangnya tersisa sebesar 7.000. Bisa dihitung menggunakan kalkulator, teman-teman. Nah, untuk mengetahui diskonnya yaitu 2% dikali 7.000. Kita bisa menggunakan kalkulator lagi sehingga ketemunya 140. Kas di BNI-nya sebesar 7.000 dikurangi 140, yaitu ketemunya sebesar 6.860. Nah, selesai. Kemudian sama seperti tadi, jangan lupa untuk dijumlahkan. Sama seperti tadi menggunakan rumus sum, caranya sama dengan sum kurung buka, kita blok selnya, jangan lupa kurung tutup, kemudian enter. Ketemunya 69.000. debitnya harus sama, kreditnya agar balance kurung buka sama seperti tadi, blok kurung tutup, enter. Ternyata sama, ketemunya 69.000 rupiah balance ya teman-teman. Kok beda sih hasilnya dari metode periodik sama perpetual? Jelas berbeda, karena di metode periodik itu ketika melakukan penjualan itu tidak ada beban pokoknya, tapi di metode perpetual ada beban pokoknya, sehingga yang menyebabkan jumlahnya berbeda yaitu di situ. Oke, mungkin itu saja proses pencatatan transaksi keuangan di perusahaan dagang dengan menggunakan dua metode, yaitu metode periodik dan metode perpetual. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.